Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Itu adalah kekuatan yang memberdayakan untuk tubuh fisik Xiuyan, dan itu bisa dikatakan manfaatnya sangatlah besar. Tanpa darah dewa aslinya, itu membuat tubuh fisik Xiuyan menerobos lagi dan lagi. Sekarang tubuh fisik Xiuyan menjadi semakin kuat, meskipun itu adalah hal yang baik tapi itu membuat Xiuyan sedikit mengernyit. Sepertinya saya sedang berlatih di dunia nyata, dan sangat tertinggal dalam budidaya fisik. Padahal tubuh fisik dewa aslinya memang sangat kuat, namun Xiuyan tidak berpikir seperti itu, hanya dengan kekuatan fisik. Apakah bisa melangkah ke baris teratas? Padahal budidaya alam juga sangat penting, dan hanya saja budidaya di alam ini berbeda dengan tubuh fisik. Itu membutuhkan sebuah kesempatan, dan juga membutuhkan keberuntungan dan pengertian. Aku ingin tahu, apakah aku bisa membuat tubuh fisikku mencapai level dewa asli bintang 5? Dan ketika Xiuyan sedang berkonsentrasi pada latihan inisiasi Tianjun, tiba-tiba ada sensasi kesemutan yang tak bisa dijelaskan di jiwanya. Xiuyan pun segera mengerutkan kening. Xiuyan menutup matanya sedikit, lalu mencoba mencari sumber rasa sakit ini. Setelah beberapa saat, Xiuyan tiba-tiba membuka matanya, dan ada niat membunuh di matanya. Ia berkata, "Klon Sukai akan mati sebelum Klon Sukai pergi." Meskipun Xiuyan telah memutuskan kontak dengannya, hal utama adalah membiarkan mereka mengembangkan kesadaran otonom dan menentukan pilihan sendiri. Itu berarti Klon Sukai juga sangat beruntung, bahkan jika Xiuyan kehilangan kendali, kemudian di bawah keberuntungan, kemungkinan kematian Sukai juga sangat rendah. Jadi inilah yang disebut kekuatan keberuntungan. Xiuyan sekarang ingin terhubung kembali dengan Klon Sukai. Namun kecuali jarak, ada juga kekuatan yang menghalangi Xiuyan. Jadi Xiuyan tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas Klon Sukai. Tapi ada beberapa kenangan yang terngiang di pikirannya. Xiuyan melihat peti mati berantai, jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan di atas peti mati ini, mereka semua memiliki totem yang sama. Lalu datanglah kegelapan tanpa akhir, dan jeritan serta teriakan klon leluhur. Kenapa sepertinya aku pernah melihat totem ini di suatu tempat, meskipun gambarnya rusak dan berumur pendek, namun Xiuyan masih menangkap beberapa informasi berguna darinya. Bakat klon Sukai tidak lebih buruk dari aslinya, hanya saja kurang beruntung dan pengalaman. Menghadapi situasi saat ini, itu sesuai harapan yang diinginkan Xiuyan. Leluhur memarahinya di dunia abadi dan iblis yang kacau ini. Jadi mungkin bahaya apapun pasti akan terjadi. Selain tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, mengenai tubuh fisik mata anjing, kita juga bisa mengambilnya kembali. Andai saja mata anjing bisa menemukan wujud aslinya, Xiuyan tidak tahu seberapa kuatnya dia. Meskipun Goyan biasanya tidak kenal ampun, bukan saja dia tidak pernah mengkhianati Xiuyan. Dan saat Xiuyan menghadapi krisis dan datang untuk menyelamatkan, jika mata anjing itu benar-benar seperti yang dikatakannya, saat Xiuyan terluka, ia memiliki setiap peluang untuk pergi daripada memilih untuk menyelamatkan Xiuyan. Tentu, adapun Xiuyan, meskipun dia biasanya terlihat menindas Goyan, namun dalam hati ia juga menganggap mata anjing sebagai temannya. Setelah mendapatkan pilar Tianjun, tidak perlu tinggal di sini lagi. Dan kemudian untuk menemukan tubuh kedagingan Klon Sukai dan mata anjing, Anda harus pergi dari sini secepat mungkin. Tapi 6 token dan slip jok ini terlihat cukup aneh. Apakah dia benar-benar mengenaliku? Xiuyan memikirkan kembali dengan hati-hati, dan sepertinya dia belum mengungkap kekurangan apapun. Tapi yang tidak diketahui Xiuyan adalah, apakah Chu Qiantai dan Zhen Xiangxi Zun saling kenal? Jika dia tahu, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya dengan kekuatannya? Mungkinkah dia sudah tahu kalau aku adalah Jiu? Tapi itu tidak membuatku terpapar dan terpengaruh. Tapi berikan aku 2 hal ini, sehingga Anda dapat memantau segala sesuatu tentang saya. Tu Cintai adalah monster tua yang hidup dalam keabadian. Jika dia tertipu dengan trik saya seperti ini, itu tidak masuk akal. Sekarang mata Xiuyan tiba-tiba bersinar terang. Setelah meninjau semua yang terjadi, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Hanya saja Xiuyan tidak mengetahui apa yang direncanakan Chu Qiantai. Tu Qiantai tersebut adalah mantan Raja Taixu, lalu mengapa dia tidak membunuhku kali ini? Saya khawatir hanya ada satu alasan mengapa dia tidak mengekspos Xiuyan.
Dia ingin memanfaatkan Xiaoyan. Apakah dia akan merebut kembali tahta? Ini adalah satu-satunya alasan yang terpikir oleh Xiaoyan. Di samping itu, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Tu Cintai tidak mengambil tindakan terhadapnya, bahkan jika Cu Cintai benar-benar tidak mengenalinya, mungkin setelah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah tubuh dewa asli, apapun yang terjadi, ia akan dibasmi. Itulah mengapa dia berinisiatif melemparkan masalah ini kepadanya. Orang tua ini, tentu saja, faktanya, ada situasi kedua, yaitu Cu Cintai gagal mengenali Xiaoyan. Kecuali ada yang mengganggu menutupi aura aslinya, Xiaoyan mencibir. Tujuannya kali ini tentu saja. Ini bukan untuk membujuk Cu Cintai, tetapi karena dia tidak ingin melawan Cu Cintai di sini. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang, bahkan jika Cu Cintai menggunakan cara khusus, dia bukanlah dirinya yang sebenarnya. Karena itu semua adalah eksistensi yang tidak dapat disangi oleh Xiaoyan. Namun keduanya mempunyai tujuan masing-masing. Xiaoyan tidak ingin bertengkar dengannya, dan Cu Cintai ingin menggunakan dan mengendalikan Xiaoyan. Jadi pada akhirnya, hanya dengan begitu tidak akan ada seorang pun yang mempunyai kekurangan. Karena satu sama lain, mereka semua saling menipu. Mungkin Xiaoyan mengetahui semuanya di dalam hatinya. Tapi selama kita bisa mencapai tujuan masing-masing, tidak ada masalah. Tapi Xiaoyan juga tahu, skenario kedua mungkin bukan hal yang mustahil. Lagi pula, si juga monster tua. Antara semua yang terjadi sebelumnya, dia mungkin tidak membantu Xiaoyan. Tirai tipis diledakkan oleh Taixu, dan di antara aturan dunia ini, tidak lama kemudian, kembalikan saja seperti semula. Tapi Xiaoyan bukan satu-satunya yang tersisa di sini, dan masih ada beberapa pemberani yang belum pergi. Sebaliknya, dia memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan secara alami mendeteksi keberadaan mereka. Apakah itu tanpa sebuah ancaman? Dan tidak ada pertanyaan, apa yang dilakukan orang ini? Tubuh yang sangat besar. Kenapa meledak lalu mengembun lagi? Adegan ini sangat aneh, dan siapa yang tahu ini sebenarnya apa? Kami sudah mencari kemana-mana, kecuali pilar ini. Ada juga istana peri di langit, dan tidak ada yang lain. Sangat disayangkan penerbangan dilarang di sini. Tidak ada cara untuk pergi ke istana abadi, dan tidak ada ciptaan sama sekali di sini. Kita semua telah tertipu, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Kini lubang tersebut telah diperbaiki, namun mengapa tidak bisa keluar? Mungkinkah kita akan terjebak dan mati di sini? Mereka berpikir selama mereka bertahan, akan ada harapan untuk nasib baik. Tidak menyangka pada akhirnya, Xiaoyan merasa putus asa. Tetapi sebagian tubuhnya sedang duduk bersila. Ia kemudian berlatih pernapasan, lalu vitalitas yang terkandung dalam inisiasi Tianjun sangatlah agung. Padahal itu kebanyakan digunakan oleh Xiaoyan. Namun masih ada yang meluap dan menjadikan ruang ini penuh kehidupan. Vitalitas yang begitu kaya, ia dapat memulihkan apa yang hilang sebelumnya. Mungkinkah vitalitas kita yang hilang diserap oleh pilar ini? Segera seseorang menebak, namun tak lama kemudian kebanyakan orang bereaksi. Mereka semua mulai berlatih duduk bersila, lalu vitalitas yang kaya sangat bermanfaat bagi tubuh fisik dan ukurannya pun bisa dianggap berkah. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama berlalu, ia terus mengulangi proses kehancuran dan kelahiran kembali. Darah klon dewa asli semakin kuat, dan alam leluhur bahkan lebih stabil, lalu sendiri juga berada di bawah inisiasi tersebut. Bintang kelima terkondensasi di antara kedua alisnya. Namun, hal itu juga bisa dirasakan dengan jelas. Vitalitas agung pilar Tianjun secara bertahap mulai menurun, mungkin inisiasi akan segera berakhir.